tingkat pengembalian gelang konser Coldplay dan di mana Jakarta di peringkat terakhir 25. Haruskah kita heran dan kaget mendengar fakta seperti ini? Gua tadi coba search ya, gelang Coldplay dijual. Ada loh di Tokopedia, ini ada orang yang jual gelang Coldplay konser di Singapura. Jualnya berapa? 1 juta rupiah. Selamat datang di Thinking Room. Oke, seperti tadi di opening gue udah bilang Indonesia berada di peringkat terakhir, atau lebih tepatnya peringkat 25 dari kota-kota yang mengembalikan gelang konser Coldplay. Gelang konsernya disebutnya Silo Band ya. Jadi ini ada akun Twitter namanya Coldplay Access. Dia nge-tweet gini nih. Leaderboard of some citizen on the tour that return the most Brisbane during the show. Peringkat 1, yang gue yakin lu juga nggak heran lah ya. Yaitu kota Tokyo, Jepang dengan tingkat pengembalian 97%. Lalu disusul dengan Copenhagen, Denmark 96%. Lalu peringkat 3, Buenos Aires, Argentina 94%. Dan tetangga dekat kita, Singapura itu ada di peringkat 8 dengan tingkat pengembalian 91% dan Kuala Lumpur 90%. Bangkok 89%. Manila, di Filipina 87%. Dan Indonesia, Jakarta dalam hal ini, tingkat pengembaliannya hanya 77% dan tepat berada di peringkat akhir alias urutan 25. Di bawah Berlin, Jerman 80% dan Los Angeles juga sama-sama 80%. Menarik ya, ternyata Los Angeles dan Berlin nggak gede-gede amat ya. Satu di Amerika, satu di Jerman. Lalu Vancouver di Kanada ini cuma 82%, Amsterdam juga 82%. Indonesia 77%. Gue yakin yang di tahun 2023 kemarin yang nonton konser Coldplay di GBK Jakarta, dengan segala ini ya, sisi positif dan negatifnya, kalau negatifnya ya, juga udah pernah dibahas lah ya, dengan segala kericuhannya. Dan ada satu hal kan yang ini kan yang diperbincangkan adalah kira-kira nih Indonesia nih berapa persen nih tingkat pengembaliannya. Karena sebelum Jakarta itu kalau nggak salah Tokyo itu 97%, itu gede banget. Berarti kalau misalnya let's say ada 100.000 orang yang nonton, ya berarti yang nggak balikin tuh cuma 3.000. Nah, meanwhile di Indonesia, Jakarta 77%. Ini jumlah penontonnya yang gua baca sih, ini di antara news itu mencapai 80.000 orang. Berarti let's say 80.000 orang, dari 80.000 orang itu berarti ada 23% dari 80.000 orang itu nggak balikin. Itu sekitar berapa ya? Coba gue buka kalkulator bentar. Berarti ada 18.400 gelang atau Silo Band yang dipakai sama penonton di Jakarta, itu nggak dibalikin 18.400. Banyak sekali. Nah ini, of course, seperti biasa netizen akan tentu saja tidak tinggal diam untuk tidak mengkomentari hal ini. Ini gue lagi buka Twitternya si akunnya Coldplay Access ini yang ngepost tentang tingkat pengembalian gelang Coldplay. Ada akun namanya @Adriansyah Yasin Sulaiman. Indonesia ranking paling jeblok, memang sebuah gambaran masyarakatnya. Lalu ada akun Eti nih, dia bilang juru kunci anjrit sambil emoji nangis. Dia kasih meme, ada Indonesia coy. Lalu ada akun Gum and Hell. Gum and Hell ini juga kampret nih kalau bikin postingan nih. Yang penting kita nomor 1 di sini. Lalu dia kasih screenshot. Apakah Indonesia negara paling religius?
Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar dari 148 negara yang masyarakatnya paling religius. Negara-negara paling religius di dunia, Indonesia ada di nomor satu. Ada sarkasme. Lalu ada akun @ID_Coldplay. Dia nge-tweet begini nih, ramai lagi. Sebagai informasi, biasanya Coldplay tidak menampilkan kota atau negara di bawah 80%. 77% adalah klarifikasi dari pihak promotor dikarenakan banyaknya misleading info yang mengatakan hanya 52%. Semoga kedepannya jika diberikan kesempatan lagi bisa lebih baik ya. Berarti mungkin ya kemungkinan nih Indonesia Jakarta special case nih. Karena di sini dibilang kalau di bawah 80% itu nggak dimasukin. Tapi ini dimasukin 77%. Jadi ya mau nggak mau Indonesia ada di peringkat terakhir di antara 25 kota. Nah, terus di sini dia nambahin lagi nih si ID Bonds Coldplay ya, @ID Bonds Coldplay. Padahal Minplay sudah sering ingatkan untuk pengembalian Brisbane. Ya mungkin banyak yang belum follow Minplay. Ada banyak kota yang juga tak terdata di atas yang kemungkinan bernasib sama seperti Jakarta. Yuk untuk nextnya pasti bisa yuk minimal di atas 90%. Yang masih suka tanya kenapa harus dikembalikan kan sudah bayar dan lain-lain. Nih pola pikiran pertanyaan tai juga sih emang nih. Upaya pengembalian Brisbane adalah salah satu bentuk upaya Coldplay dalam menciptakan konser yang berkelanjutan agar dapat memberikan dampak lebih baik bagi lingkungan. Lalu dia kasih linknya ini from sustainability.coldplay.com. Oh, di situ ada tuh. Selain kurangnya awareness para konser goers terkait pengembalian, Minplay juga dapat banyak DM sulitnya menemukan lokasi pengembalian. Oh, ini juga ada faktor sulitnya menemukan lokasi pengembalian. Bisa jadi ya, karena kalau udah bubaran tuh chaos banget tuh. Benarkah banyak yang mengalami hal yang sama? Semoga jika kita diberi kesempatan lagi, evaluasi bisa dilakukan secara menyeluruh. Oke, berarti ada faktor panitia dan promotor juga nih ya sebenarnya. Nah, lalu ada yang reply ini lucu banget replaynya lagi. Reply-nya ini dari Hadian. Diadu nih katanya. Diadu dia kasih screenshot nih. Screenshot buat Twitter. Ada yang nge-tweet gini nih. Kangen makan KFC pakai piring KFC. Lalu di-quote tweet sama akun KFC Indonesia. Dibilang gini, banyak yang bawa pulang piringnya, Kak. Piringnya KFC dibawa pulang. Tapi gue pernah lihat ya ada yang nge-post dia pajang itu piring KFC di lemarinya dia. Oh my god. Lalu ada yang nge-reply juga gini nih, @sulkifli_rambli. Singapura 9% paling orang Indo juga itu. Lalu ada juga nih yang nge-tweet, nggak mungkin 90 mindset kleptonya udah akut. Itu Thailand sama Singapura kalau nggak ada WNI sih kayaknya bisa lebih. Ya anyway, dengan dirilisnya tingkat pengembalian gelang konser Coldplay dan di mana Jakarta di peringkat terakhir 25. Ya di sini juga peringkat 25 walaupun kayaknya mungkin ada kota-kota lain juga yang kurang lebih mirip-mirip sama Jakarta tapi kenyataannya Jakarta ditampilkan paling bawah. Menurut gua ya, ini kalau menurut gua, haruskah kita heran dan kaget mendengar fakta seperti ini? Gue yakin lu sama kayak gue, nggak heran, nggak kaget dengan fakta kalau Indonesia berada di peringkat bawah untuk masalah pengembalian ini. Bagaimana ya? Gue tuh kadang sebenarnya di satu sisi gue cinta sama negara ini, tapi di satu sisi memang negara ini masyarakatnya itu memang masih belum bisa menggunakan atau belajar menggunakan mindset yang ya come on lah. Kalau memang si artisnya, bandnya itu sebenarnya meminta supaya dikembalikin. Walaupun lu ngomongnya konteksnya alasannya adalah kan udah bayar bla bla bla. Tapi kan kalau lu dikasih silo bandnya, gelangnya dan sekali lagi ya, pemiliknya itu minta dibalikin. Ya memang udah
sepantasnya, selayaknya, sewajarnya ya dibalikin. Bukannya lu ambil. Toh itu kan basic thinking ya. Itu kan basic moral aja kan. Kalau lu dipinjemin barang dan orangnya bilang nanti dibalikin ya dibalikin. Bukannya oh ini buat gua, oh ini punya gua. That's why. Makanya nggak heran kalau lu juga sering dengar ya biasa cerita utang piutang atau pinjol. Walaupun gua nggak setuju pinjol, tapi di satu sisi gue juga sebenarnya gedek juga ngelihat yang minjem. Lu udah tahu bunganya gede. Lu udah tahu kalau lu minjem ini bakal banyak masalah, lu pasti akan ditagih, lu bakal dikejar-kejar sama aplikasi pinjolnya karena lu nggak balikin uangnya. Tapi kebanyakan masyarakat kita itu memilih untuk playing victim, berasa yang jadi korban. Itu yang aneh gitu. Itu yang sampai sekarang tuh yang menurut gua ya, salah satu problem yang udah mengakar di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ini terlepas ini masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas ya. Kalau orang-orang yang nonton konser Coldplay ini harusnya adalah masyarakat yang menengah ke atas. Karena harga tiketnya nggak murah, mahal. Walaupun bisa jadi di antara sekian puluh ribu orang itu ada aja yang nekat beli konser di tiket konser ini dengan cara yaitu ya pinjol, pakai pay letter, minjem, padahal nggak ada budgetnya. Jadinya kalau kalau hal-hal ini kejadian, Indonesia sering banget mendapatkan top peringkat yang jelek-jelek, misalnya negara dengan indeks korupsi yang di top 10 lah, atau di top 5 lah, atau negara atau kota dengan polusi terburuk lah di dunia. Indonesia sering banget tuh mengambil spot-spot kalau kategorinya itu yang jelek-jelek. Tapi meanwhile, kalau kategorinya yang positif, yang bagus-bagus, Indonesia tuh entah kemana, nggak ada gitu, invisible, nggak kelihatan. Dan kebiasaan ini ya, ini kebiasaan juga aji mumpung di antara masyarakat kita ya. Jadi, sekali lagi, kalau menurut gua ini nggak terlalu ada hubungan dengan masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas sih. Semua ada porsinya masing-masing. Kayak inilah, karena kebiasaan aji mumpung ini nih, gua tadi coba search ya, gelang Coldplay dijual. Ada loh di Tokopedia, ini ada orang yang jual gelang Coldplay konser di Singapura. Jualnya berapa? 1 juta rupiah. Kondisi bekas, terus di deskripsi ditulis gelang Coldplay konser di Singapura, 100% original, harga net. Dikirim dari kota Surabaya. Nama tokonya apa lu cari sendiri lah ya. Lu search di Tokopedia langsung nongol nih. Nih dia kasih lihat gambarnya, ada ini juga ya bukti itu dia nontonnya di National Stadium Singapura, warna kuning, cold. Dia jual gelang ini. Di antara ada 4 foto dan di salah satu fotonya tuh dia tuh kasih lihat di balik gelang bagian belakangnya ada tulisan ini kan, please return your wristband. Tapi dijual sama dia 1 juta. Ya itu tadi, aji mumpung. Menurut gue ini orang dibilang susah banget, enggak juga. Nontonnya di Singapura, dibawa pulang, dijual 1 juta sama dia. Ada yang mau beli gak? Gue nggak tahu kalau ada yang mau beli. Bisa jadi ada yang mau beli nanti. Ya, kita lihat aja. ini barang akan hilang dari Tokopedia, apakah dengan memang benar ada yang beli, atau karena memang sama dia itemnya dihapus listingannya. Ini sebenarnya mirip aja gitu, temen mungkin beda kelasnya aja. Kalau orang ini ngambil gelang Coldplay lalu dijual di Tokopedia dengan harga 1 juta, ini juga sebenarnya mirip dengan orang-orang yang ngambil baut di jembatan. Ini kejadiannya bulan Februari 2024 nih. Ini ada di artikel di Antara News. Jembatan Cipendawa amblas akibat baut dicuri. Akibat baut dicuri, cuy. Jadi sebenarnya kan sama aja ya. Sama aja kan. Ngapain lu nyolong baut? Lu nyolong baut gunanya buat apa? Ya dijual lagi pasti bautnya. Mumpung ada di depan fasilitas umum diambil, toh nggak ada yang jagain,
Atau berasa nggak ada yang punya, ya udah gue ambil aja. Tapi akhirnya membuat jembatannya ini hampir amblas. Mirip gak ya? Mirip, tapi ya hanya beda ini aja, beda segmennya aja. Beda kategorinya aja. Tapi pada dasarnya, pada intinya satu, memang kita punya mindset aji mumpung. Mumpung ada, kenapa gua harus balikin? Mumpung gratis, kenapa gua harus bayar? Mumpung ini nggak ada yang jaga, nggak ada yang punya, ya udah gua ambil aja. Jadi semuanya mumpung, 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 dan mumpung. Aji mumpung. Tanpa pernah berpikir kalau itu sebenarnya memang bukan hak lu. Tapi ya disikat aja. Atau bahasa kasarnya ya emang mentalnya mental maling. Menggunakan sesuatu tidak dalam bentuk peruntukannya. Jadi lu juga nggak usah teriak-teriak pejabat korupsi sana sini, lu mengutuk, lu ngata-ngatain pejabat yang ketahuan korupsi. Toh sebenarnya setiap lapisan masyarakat juga ada korupsinya lah, ada malingnya juga lah, dalam bentuk yang berbeda-beda. Kayak kemarin waktu itu juga sempat ada tuh bagi-bagi zaman COVID ya. COVID kalau ada kebakaran gitu gue lupa. Nggak kebakaran deh, seingat gue tuh kebakaran atau gempa gitu ya. Jadi yang rumah-rumah yang kena itu yang dapat bantuan sosial. Tapi ada aja warga yang rumahnya nggak kena sama sekali, rumahnya fine-fine aja, rumahnya aman-aman aja, juga berebutan minta, mau ngambil, nggak dikasih, marah-marah. Hal itu kan bukan haknya orang itu. Dan lagi-lagi kan, aji mumpung, mumpung ada nih, gue pura-pura aja gue ambil bantuan sosialnya, ambil sumbangannya, terlepas lu memang hak lu atau bukan. Gue di beberapa kesempatan, gue beberapa kali juga bilang gue sebenarnya khawatir dengan sering banget digadang-gadangkan sama pemerintah tentang bonus demografi, bonus demografi. Betul, kita Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi di mana kita tuh terutama ya masyarakat di kelas pekerja di usia produktif itu banyak banget. Tapi dengan visi pemerintah kita di Indonesia Emas 2045 yang sering banget dikaitkan sama bonus demografi ini, gue sampai sekarang belum melihat adanya langkah-langkah yang memang jelas kalau masyarakat kita ini, bonus demografi ini mau diapain. Jangan sampai bonus demografi ini menjadi bencana demografi. Karena kenapa? Beberapa negara yang juga mengalami bonus demografi, mendapatkan bonus demografi, itu gagal untuk mengoptimalkan bonus demografi. Akhirnya menjadi bencana demografi. Brasil misalnya, dan beberapa negara di Amerika, Argentina, itu gagal untuk mengoptimalkan bonus demografinya. Yang berujung, SDM-nya itu nggak bisa naik kelas. SDM-nya itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena kenapa ya? Sekali lagi, karena mindset. Karena tingkat pendidikan. Dan ini menjadi ancaman potensi juga di Indonesia. The thing is, bukan membanggakan bonus demografi, tapi bagaimana caranya bonus demografi ini mau diapain? Karena kalau nggak jadi bencana demografi, kita akan kalah bersaing dengan orang-orang dari negara lain. Apalagi sekarang dengan ada internet, sosial media, smartphone di mana-mana, semua itu lintas batas. Lu mau jagainnya gimana? So, tingkat pengembalian gelang Coldplay ini hanya buah yang muncul di permukaan aja sih. Kalau mau digali lebih dalam lagi, itu bakal banyak banget hal-hal yang harus diberesin. Yang mungkin gue akan bahas di satu episode yang berbeda ya, nggak bahas di sini tentang bonus demografi atau bencana demografi. Gitu. Oke, itu dari gue. Mungkin lu para thinkers ada yang mau komen atau punya pendapat tentang hal ini, boleh ya langsung bisa ketik di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.